Kalau di tingkat petani sih sangat memuaskan sih Mas, buahnya Mas. Orang-orang sekitar sini juga pada tanya kan, soalnya saya kan mungkin yang pertama tanam ini. Jadi wah buahnya banyak banget. Sama seragam itu buahnya itu Mas. Kini cabai menjadi komoditas utama yang dibutuhkan setiap orang. Karena permintaannya yang tinggi, petani berbondong-bondong untuk menanamnya. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai Siostafi di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Lahan ini berada di ketinggian 1000 mdpl yang terletak di kawasan Pegunungan Dieng. Cabai Siostafi kali ini ditumpangsarikan dengan tanaman daun seperti sawi dan kubis. Hasil buah yang didapat sangat luar biasa. Bagaimana teknik budidaya yang dilakukan? Simak cerita selengkapnya. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita ada di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini di ketinggian 900 mdpl. Tepatnya kita ada di lahan cabai Siostafi milik Mas Wildan. Ya betul. Sugeng rawuh Mas Wildan di channel Cerita Tani. Ya sugeng rawuh. Matur nuwun Mas Wildan. Kalau boleh tahu Mas Wildan ini nanam cabai ini berapa kali, yang keberapa ini? Ini nanam cabai kan yang dulu-dulu itu kan cuma bantu-bantu bapak istilahnya kan. Kan bapak juga tani. Nah ini saya nyoba sendiri di lahan bekas bapak yang udah pernah tanami cabai. Nah saya tak tanami, nyoba varietas baru Siostafi itu. Siostafi ini. Oh, berarti baru pertama kali ini ya? Iya, kalau untuk terjun sendiri pertama kali ini sih. Oke. Kemudian kalau lahannya ini lahan baru apa lahan bekas Mas? Ini lahan bekas Mas. Dulu udah pernah ditanami cabai rawit merah, plus itu kena fusarium semua Mas. Lahan ini ya, soalnya kan pupuknya itu kan bapak saya kan mungkin kurang paham. Nah itu pupuk mentah itu. Akhirnya pas waktu Februari itu emang bener-bener habis. Nah saya tanam ini Siostafi ini. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang kayak gini Mas, nggak jarang lah ada fusarium. Oke, berarti dia bisa dikatakan lebih tahan ya terhadap fusarium. Menarik. Mas Wildan, kalau boleh tahu tantangan utama nanam cabai khususnya keriting di area sini itu apa Mas? Tantangan utamanya sih kalau pengalaman bapak saya dulu itu kuning itu Mas. Soalnya kalau udah kuning, kalau cabai keriting itu buahnya itu kan mengkurut gitu Mas. Itu pasti ketahuan Mas kalau dijual Mas, walaupun merah sama pendek-pendek itu kalau udah terkena Gemini. Kuning itu ya? Iya. Oke, menarik. Tapi kalau Sios ini gimana Mas pengalaman jenengan? Ini alhamdulillah, ini Sios ini satu batang pun nggak ada yang kuning Mas, alhamdulillah. Aman ya? Aman. Ini saya mau belajar sama Mas Wildan cara budidayanya dari olah lahan sampai panen sekarang ini ya. Pengalaman jenengan nanam ini walaupun ini lahan janda tadi ya. Iya. Kalau boleh tahu Mas, kalau pengolahan lahan di sini itu biasanya campurannya pakai apa sih Mas? Kalau di sini sih biasanya pakai pupuk kandang. Terus kalau yang pakai pupuk dasar fosfat itu Vertipos, kalau enggak SP26 Mas. Cukup itu aja ya? Iya. Terus setelah itu biasanya kan kalau dataran tinggi ini ada tumpang sari juga ya? Iya betul. Itu emang untuk tumpang sari kayak gitu terus ya? Iya. Rata-rata semua hampir menyeluruh tumpang sari semua Mas. Kalau di daerah sini. Terus tambahan lagi Mas, kalau buat bedengan di sini lebarnya dibuat berapa? Kalau jaraknya di sini biasanya sih rata-rata orang sini tuh 40 cm Mas. Jarak antar bedengan. Oh, antar bedengan. Iya. Berarti ininya ya kalennya ya? Iya, kalau bedengannya sekitar 1 meter. Oke. 100 cm. Oh, tapi tingginya juga saya lihat dia nggak terlalu tinggi ya? Iya, nggak terlalu tinggi. Kalau di sini biasanya tumpang sarinya apa aja yang ditanam dalam satu bedeng itu? Dalam satu musim itu banyak kan ada 5 lubang. Itu kita ada daun bawang dulu, pertama nanam daun bawang, tapi cuma disisain untuk persiapan tanam cabai. Nanti kalau udah umur 40 hari baru mulai cabainya masuk Mas. Jadinya nanti kalau udah
cabai udah sekitar 60 hari itu daun bawangnya dicabut, Oh, panen dulu. berarti dia apa dulu tadi? Daun Daun bawang bawangnya, dulu. daun bawang dulu. Terus habis itu cabai baru masuk. Iya. Oke oke. Berarti cabai ini ibaratnya tanaman terakhir ya? Nanti Untuk habis daun bawang itu langsung ada tanaman susulan lagi, Mas. Oh, pakai apa Mas itu? Biasanya caisim, kalau nggak sawi pahit, sawi sendok Oh itu. iya iya, oke. Wah. Nah, seperti ini udah mulai ditanami lagi. Ini kan sawi pahit ini, Mas. Mm-mm. Oh ini sawi pahit. Iya. Berarti tanaman yang tingginya tetap cabainya aja ya, nggak Iya. ada tomatnya atau itu enggak ya? Nggak ada kalau di sini. Kalau jarak tanam cabai dibuat berapa kalau di sini? Kalau di sini untuk saya pribadi sih 20 cm, Mas. 20 cm. Iya, cuma nanamnya di tengah aja. Hmm. Ini kan saya uji coba baru juga sih, Mas. Biasanya kan 20 cm kali 40. Kalau ini saya tak tanam di tengah aja. Oke. Ya walaupun 20 cm tapi kan dia di tengah ya, Iya. jadi jauh ya. Ya. Kalau lanjut setelah itu adakah pemupukan susulan? Ini kebetulan itu saya pemupukan susulan itu cuma sekali, Mas. Di umur kurang lebih 50 HST, Mas. Pakai Baru pemupukan itu pakai HSP Astiva yang dari tawon sama pupuk subsidi yang NPK. Oke, berarti di umur 50 dia pakai pupuk itu ya, Iya, NPK itu. Habis itu udah nggak ada pupukan lagi, enggak. Paling itu pupuk daun aja. pupuk daun aja ya. Baik. Oke, lanjut Mas. Kemudian di ini di apa ya, di perawatan. Kalau setelah pemupukan biasanya kan ada apa ya, pewiwilan ataupun tadi apa ya, di rempel ya, dirempel nggak kalau di sini? Kalau ini saya kebetulan nggak tak rempel, Mas. Biasanya memang nggak dirempel gitu ya? Kalau orang sini rata-rata dirempel sih. Cuma saya pengen nyoba kan, soalnya kan tanamnya di tengah aja. Makanya biar mungkin megarnya ke samping-samping, pikiran saya kayak gitu tadinya. Cuma buahnya juga yang dari tunas air juga besar, Mas, sama yang di batang utamanya ini. Oke. Baik Mas. Kemudian lanjut ke ini, ke penanganan hama penyakit. Nah, ini yang paling penting. Yang harus dikendelke dari sios dengan di funginya atau di ininya, di inseknya, Mas. Kalau saya kan ini kan soalnya saya nggak bisa full di sawah sih, Mas. Saya cuma ya itu paling kalau spray itu ya fungi sama insek pasti masuk sih, Mas. Cuma kadang interval waktunya itu nggak konsisten, saya jujur aja sih emang. Kadang kan sibuk gitu sih, Mas, sampai 10 hari nggak spray. Tapi nggak, untuk sio sih dari tripsnya juga tak lihat-lihat tuh kurang sih, Mas, nggak ada kalau di sini ya? Aman. Oke, walaupun tadi interval 10 hari nggak di-spray, ini masih aman ya? Aman. Baik, lanjut Mas Wildan. Kalau dari karakter buah nih, oke, dari karakter buah sendiri, untuk di dataran tinggi ini sio seperti apa di tingkat petani dan pengepul lah, pedagang gitu ya? Kalau di tingkat petani sih sangat memuaskan sih, Mas, buahnya, Mas. Orang-orang sekitar sini juga pada tanya kan, soalnya saya kan mungkin yang pertama tanam ini. Jadi, wah, buahnya banyak banget. Sama seragam itu buahnya itu, Mas. Seragam dari bawah sampai atas tuh dia sama ya? Sama besar gitu. Memang kalau dari apa ya, petani juga kan harus pintar memilih varietas, jangan sampai kesetir oleh pedagang yang memainkan harga dan lain-lain kan. Kita kan pengennya itu petani caranya produktivitasnya tinggi dulu, ya kan Mas? Iya, betul. Nah, masalah harga tuh sebetulnya nomor 2. Nggak ada produk yang nggak laku, Mas. Bener nggak? Iya, betul sih, Mas. Kan? Kalau udah ada barangnya pasti laku. Masih laku kalau ada barangnya kan. Nah, itu yang mau kita tekankan sebetulnya ke petani. Dan kulo nggih, ini baru pertama tak lihat cabai sios di dataran tinggi ini, tak akui Mas. Makanya kan, wah, kok iso api ya, walaupun agak besar, kok maksudnya layunya juga aman gitu kan. Itu yang mau tak tekankan sih, Mas. Nah, kalau di tingkat pengepul nih awalnya gimana? Ditolak-tolak dulu atau biasanya kan produk baru dicacat sih, ya. Awalnya itu ya dibilang kebesaran terus, tapi kan tetap diterima itu sih, Mas. Ini kemarin udah petik berapa kali, Mas? Ini udah petik kebetulan 5 kali, Mas. 5 kali. Jadi kan punya datanya nggak? Punya. Saya kan tak catat. Oke. Berapa tuh per petikan ada datanya? Awal-awal itu petikan pertama 2,5 kg.
Habis itu naik lagi 7 kilo, terus 12 kilo setengah, terus 15 kilo, terus berarti 5, 7, 12, terus 20, yang terakhir 25 Mas. Terakhir 25. Iya. Oke, itu Tapi masih kelihatan lebat sih menurut saya. Oke. Ini dari total populasi berapa batang, Mas? Ini dulu kan semai 1 bungkus. Cuma itu kan semainya itu kan semai cabutan tuh saya nanamnya Mas. Jadinya nggak hidup 100% dari semainya itu. Jadi mungkin 1.500 batang mungkin. 1.500 batang. Iya. Nanti kalau bisa ada mungkin kita hitung bareng-bareng ya. Iya. Petikan kelima sudah dapat berapa? Ini kalau estimasi jenengan, ini kita terawang lah. Ini kira-kira sampai berapa kali petikan ini kalau kondisinya kayak gini? Ini soalnya kan sampai ujung-ujung ini kan masih ada buahnya Mas. Sama-sama besar juga Mas. Mungkin 15 kali bisa mungkin Mas. 15 kali bisa? Iya. Oke, menarik ya. Soalnya bunganya juga masih kan sama terubus terus ini Mas. Mas ini terakhir mungkin ya. Kemarin dapat selisih harga berapa? Harga panen berapa? Dapat harga panen itu kemarin 25 Mas. 25.000. Iya. Oh iya, masih lumayan. Oke. Ya mudah-mudahan nanti semakin ke depan semakin naik lah harganya. Amin, semoga aja Mas. Kalau kita mengestimasi sios itu kan produktivitasnya minimalnya 7 on. 7 on sampai 1 kilo. Apalagi dataran tinggi mungkin bisa lebih ya. Nanti kita buktikan bareng-bareng sampai finish. Dapatnya berapa kan bisa dikalkulasi ya. Iya. Nanti kita minta datanya Mas ya. Siap. Oke. Barangkali itu tak kesini lagi nanti. Iya siap Mas, sambil main Mas. Sambil main tak buat lagi nantilah rekapnya seperti apa. Nanti Bosnya bisa tahu juga untuk para dataran tinggi ya. Petani dataran tinggi bisa menjadi rekomendasi cabai tahan virus hibrida yang dia sudah tahan virus dan tentunya layunya juga tahan ya Mas. Oh di sini. Alhamdulillah tahan Mas. Oke, layunya juga tahan. Oke Mas Wildan, itu dulu matur nuwun informasinya. Iya. Kedepannya gimana? Wah, sampai ini sih umur piro ya Mas? 26 Mas. 26. Wah, cocok benar ya petani muda. Boleh minta penyemangat buat para petani muda ini. Ini panggilannya Bose di Oh iya iya iya. Petani itu Bose kalau di sini. Bose ya. Gimana Mas untuk kesan-kesannya untuk para Kesan-kesan ya teruslah menanam. Masalah harga itu nomor 2 menurut saya. Pokok tanamnya bagus, tetap semangat. Petani itu pasti berhasil. Oke, matur nuwun Mas Wildan, Ya. sukses selalu. Amin. Semangat.